Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Fasilitator Rosmawati, SPD, MPD, dan para Bapak Ibu CGP, Ibu Elmia dan Bapak Nasor. Dalam kesempatan sore ini kita praktek kucing, tugas kita untuk ruang kolaborasi pembentukan komunitas praktisi melakukan praktek kucing dengan tujuan CGP dapat melatih keterampilan kucing dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek kucing model Tirta. Oke, mari kita mulai. Di sini ada 3 kasus yang akan kita praktekkan. Untuk kasus pertama, di mana yang menjadi coach adalah Bu Ana Zulina, saya sendiri, kemudian untuk coach Bu Elmia, dan yang menjadi pengamat adalah Pak Nasor. Sekarang kita langsung aja mengarah pada kasus 1. Oke, untuk kasus 1 kita bacakan dulu. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, langsung kita praktek. Assalamualaikum, Nanda Rina. Waalaikumsalam, Bu Guru. Iya, Ibu. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya, pas ya. Berarti ini saya panggil Nanda Rina ini pas ya, keinginan Nanda dengan saya memang tujuannya seperti itu. Karena menurut pengamatan saya sehubungan dengan adanya kompetisi bahasa Inggris tingkat kabupaten ini gitu. Oke, Nanda Rina, kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, Ibu, kebetulan sekali. Saya sebenarnya butuh teman untuk curhat, Bu. Masalahnya yaitu terkait dengan lomba tersebut. Saya kok merasa itu ya, Bu, ya, tidak bisa seperti agak malu gimana gitu ya, Bu, ya. Gimana caranya ya, Bu, ya, supaya bisa tampil dengan maksimal nanti kalau saat saya ikut lomba. Oh, malu itu maksudnya adalah nggak percaya diri gitu ya, kurang confidence gitu ya. Oke. Kalau melihat dari kemampuannya, Ibu melihat kemampuan Nanda Rina, ini Nanda Rina itu secara kompetensi bahasa Inggris itu bagus. Kalau saya mendengar dari beberapa guru bahasa Inggris juga bagus. Kemudian untuk kira-kira apa kekuatan kamu kalau untuk Bu Guru ingin tahu kekuatan kamu kalaupun Nanda Rina itu nanti mengikuti kompetensi bahasa Inggris meskipun kurang percaya diri. Kira-kira apa yang menjadi hambatannya selain kurang percaya diri itu? Terima kasih kepercayaan Ibu dan sekolah memilih saya, Bu, ya, untuk menjadi wakil ikut lomba ini. Kekuatan saya itu saya belajar, Bu, selalu belajar supaya saya itu bisa tampil dengan baik nantinya gitu, Bu. Saya juga menguasai kosakata bahasa Inggris dengan baik, cuman ya itu tadi, Bu, hambatan saya yaitu hambatannya kurang percaya diri, itu aja, Bu. Kurang percaya diri itu aja ya. Iya. Jadi kekuatannya Nanda Rina itu vocabulary-nya itu banyak untuk enrichment, memperkaya vocabulary-nya itu bagus. Ya, kalau pengamatan kenapa terpilih itu memang Nanda Rina itu lebih daripada yang lain. Tapi untuk mengenai hambatannya
kira-kira dari hambatan itu, kalau menurut Bu Guru, kira-kira apa, punya strategikah atau ingin punya rencana strategi tapi tahu tapi nggak apa ya, nggak mau mengeluarkan atau memberitahu Bu Guru? Silakan sekarang bisa memberitahu saya kira-kira strateginya dari menangani hambatan-hambatan, karena di dalam diri Mbak Rina, Nanda Rina ini ada kekuatan-kekuatan itu tadi gitu loh, untuk memunculkan ikuti kompetisi tersebut gitu. Iya Bu, mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya, belum terbiasa ngobrol bahasa Inggris gitu. Jadi komunikasi bahasa Inggris. Iya, terbiasa dengan lawan bicara. Saya biasanya hanya mendengar. Mungkin kalau ada teman yang memberi pertanyaan, nanti saya yang menjawab gitu. Mungkin biasa. Yang kedua, saya supaya nanti kemampuan saya bertambah dan keberanian saya bertambah, saya itu ingin mungkin pas saya latihan nanti ada beberapa teman dari kelas ataupun dari kelas lain yang bisa melihat gitu Bu, untuk latihan supaya saya nanti tidak grogi gitu loh Bu. Ya, strategi yang bagus itu. Jadi ini akhirnya saya tahu lah kalau Nanda Rina itu berkeinginan seperti itu untuk bisa berinteraksi dengan teman atau berkomunikasi bahasa Inggris dengan teman, sehingga nanti dari komunikasi bahasa Inggris dengan teman itu, adanya conversation dengan teman itu, lambat laun nanti bisa percaya diri. Jadi itu karena apa? Karena kalau Nanda Rina nggak ada lawan bicaranya, nggak bisa mengukur gitu ya Nanda Rina ya, nggak bisa mengukur diri sendiri, sehingga Nanda Rina kurang percaya, nanti khawatirnya kalau nggak berlatih itu nanti waktu kompetisi ya gimana, nggak bisa tampil dengan maksimal. Oke, Nanda Rina, kalau Ibu sudah tahu hambatannya karena itu tadi kurang percaya diri, kemudian kekuatannya adalah berkomunikasi dengan vocabulary yang sudah banyak, merasa sudah menguasai banyak vocabulary, kemudian menginginkan adanya komunitas dengan teman bicara ya. Kemudian untuk selanjutnya Nanda Rina, kira-kira siapa dan siapa saja yang dapat membantu Nanda Rina itu, kalaupun Nanda Rina itu ingin berbicara dengan teman yang satu kelas itu tadi, ataupun teman yang di luar kelas tadi gitu loh, ataupun dua-duanya, cari yang di dalam kelas kemudian dengan yang di luar kelas. Kira-kira Nanda Rina tahu nggak siapa? Nanti Ibu akan mencatatnya dan nanti kita tindak lanjuti. Itu gimana Nanda Rina? Sudah ada gambaran kira-kira siapa? Ya. Terima kasih atas bantuan Ibu. Pertama kali saya ya butuh bantuan Ibu. Nanti menurut saya ada beberapa teman yang di kelas saya yang menguasai bahasa Inggris juga bagus Bu. Jadi saya perlu bicara dengan dia. Saya minta tolong Ibu untuk bicara ke wali kelas saya ya Bu ya. Dan wali kelas yang di kelas lainnya juga untuk mencari teman yang berpotensi juga, atau minta bantuan wali kelas yang di kelas itu Bu, di kelas lainnya itu. Boleh ya Bu ya? Boleh ya. Tentunya yang pertama juga bantuan Ibu yang paling utama ini bagi saya dan teman-teman. Jadi dan teman-teman juga ya. Oke, Nanda Rina, alhamdulillah akhirnya ada penyelesaian untuk kompetisi ini. Berarti Nanda Rina bersedia ikut kompetisi tingkat kabupaten ya, dengan nantinya ada tindakan good, bagus. Saya harap nanti tetap semangat
dan percaya diri nantinya dengan adanya komunitas para yang pinter-pinter bahasa Inggris itu tadi ya. Oke, merupakan pengalaman baru nantinya. Oke Nandarina, untuk pertemuan hari ini Ibu sangat berterima kasih karena apa? Karena dengan panggilan ini tadi kita ternyata Nandarina pingin curhat dan saya tujuannya tercapai juga gitu ya. Oke Nandarina, terima kasih kembali sekarang bisa satu hati, betul, satu hati. Sekarang Nandarina bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Report dulu buat kasus yang pertama. Oke, terus. Oke, untuk pengamat langsung 5 menit ya Pak? Oke, pengamat, 5 menit. Oke. Untuk hasil pengamatan saya terkait dengan kasus yang pertama, tujuan sudah disampaikan dengan jelas. Salah satunya yaitu untuk memotivasi diri Rina dalam mengikuti lomba bahasa Inggris. Tadi sudah disampaikan dengan jelas dan pertanyaan pemantiknya juga sudah nampak. Untuk yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah sudah disajikan bahwasanya Rina kurang percaya diri dalam mengikuti lomba bahasa Inggris, sehingga dari identifikasi di sini diperoleh suatu rencana aksi berupa dia meminta agar lebih terbiasa dengan lawan bicara sehingga dia bisa percaya diri dan mengharap kehadiran teman kelas untuk melatih percaya dirinya dalam mengikuti lomba bahasa Inggris dengan kehadiran teman-temannya untuk mendukung mental bertandingnya. Kemudian untuk tanggung jawab siapa yang akan membantu lomba bahasa Inggris, itu salah satu pertanyaan pemantiknya. Kemudian Rina menjawabnya, salah satunya teman sekelasnya yang bisa bahasa Inggris. Kemudian dibantu dengan guru Ana agar bahasa Inggrisnya bisa lebih mahir dan siap untuk mengikuti lomba bahasa Inggris. Itu catatan-catatan observasi dari kasus yang pertama antara Coach Ana dan Coach Bu Elmia. Seperti itu. Oke, aplaus untuk pengamat. Oke, kita lanjutkan untuk kasus 2.